Skandal pemerasan DWP 2024. Kombes Donald Simanjuntak dipecat, citra Polri terancam. Kasus pemerasan yang melibatkan penonton Jakarta Warehouse Project DWP 2024 mengguncang publik. Tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, kejadian ini juga mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus ini. Hasil sidang etik yang digelar oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam, Polri menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian, tidak dengan hormat PTDH kepada Donald dan sejumlah anggota lainnya. Kasus ini bermula dari laporan adanya dugaan pemerasan terhadap penonton DWP 2024 di Jixpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada 15 Desember tahun 2024, sebanyak 18 anggota polisi dari berbagai kesatuan diduga terlibat, termasuk Donald Simanjuntak. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum ini melibatkan intimidasi terhadap penonton, sebagian besar warga negara Malaysia, yang kemudian diminta sejumlah uang untuk mengamankan mereka dari ancaman hukum. Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri, Brigjen Tranoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers menyebutkan bahwa kasus ini merupakan pelanggaran serius yang tidak hanya mencederai nama baik Polri, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi korban. Kami memastikan bahwa Polri tidak mentolerir pelanggaran apapun, tegas Trunoyudo. Sidang etik yang digelar pada 31 Desember tahun 2024 hingga dini hari 1 Januari tahun 2025 memutuskan pemecatan Kombes Donald Simanjuntak dengan status PTDH. Selain Donald, seorang perwira menengah Pamen dengan jabatan Kepala Unit Kanit juga dijatuhi sanksi serupa. Sementara itu, seorang Kepala Subdirektorat Kasubdit masih menunggu putusan karena sidangnya diskors dan dijadwalkan dilanjutkan pada 2 Januari tahun 2025. Komisioner Kompolnas M. Chaurel Anem menegaskan bahwa sidang ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga integritas institusinya. Sidang etik dilaksanakan secara profesional dan transparan, ujar Anem. Kasus ini menarik perhatian publik dan media internasional karena melibatkan 45 korban warga negara Malaysia. Beberapa pihak menilai bahwa insiden ini berpotensi merusak hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia, terutama karena kasus tersebut terjadi dalam acara internasional yang dihadiri ribuan wisatawan asing. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan internal di tubuh Polri. Banyak pihak mendesak agar reformasi institusional dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kompolnas menilai kasus ini sebagai ujian bagi Polri dalam menegakkan integritas. Khoirul Anam mengungkapkan, "Kami berharap langkah tegas ini dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Polri." Di sisi lain, Kapolda Metro Jaya menegaskan bahwa proses hukum terhadap anggota yang melanggar akan tetap mengedepankan asas